Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan NIM 2011-20142. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 12, 13, dan 14. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah yang utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. 5 kaidah fikih tersebut adalah: 1. Perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berasal 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu, apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya di atas apa yang ia yakini. 3. Kesempatan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah sebagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seseorang muslim mengalami kesulitan. Kaidah khusus. 1. Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti ketuntunan syariah. Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah hamdah harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Kaidah ini juga mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah madhah harus jelas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis Nabi. Sebab ibadah madhah itu tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya. Suci dari hadas tidak ada batas waktu. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar maupun kecil. Ketiga, percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Yang dimaksud pencampuran al-talabus adalah ada 2 macam kemungkinan, yaitu yang menyempurnakan ibadah dan perpindahan kepada keringanan. Al-talabus ini menyebabkan kesurupan, kebingungan, dan kesulitan. Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya. 4. Tidak bisa digunakan analogi dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Maksudnya, sudah barang tentu kaidah tersebut tidak akan disepakati oleh seluruh ulama. Karena masalah penggunaan kias sendiri tidak bisa disepakati. Yang menyepakati adanya kias dalam menggunakannya ada yang menerapkannya secara luas seperti pada umumnya mazhab Hanafi. Ada pula yang seperlunya. Kaidah tersebut di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah. Hanya kasus-kasus yang bisa dipahami makanya atau lihat hukumnya. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami, lihat hukumnya dan tidak bisa dianalogikan. Kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Apa itu fikih alwiyat? Ia berarti suatu ilmu dan keahlian yang dengan
Dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional, baik berupa hukum, norma, maupun amal perbuatan dan lain-lain. Berdasarkan timbangannya syar'i yang benar, sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun yang mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengecualikan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil. Mengapa perlu fikih aluwayat? Pertama, karena adanya kewajiban dan keniscayaan untuk menjaga urutan, peringkat, porsi, dan proporsi di antara sebagai amal, ibadah, hukum, dan tantangan di dalam ajaran agama. Penetapan skala prioritas dan peringkat di antara berbagai aspek masalah kaidah, akidah, akhlak, ibadah, syariah, muamalah, dan lain sebagainya sudah ada di dalam ajaran Islam itu sendiri melalui berbagai dalilnya, baik yang bersifat tekstual maupun konseptual. Jadi secara umum, kaidah yang prinsip aulawiyat mengurutkan berdasarkan skala prioritas. Itu merupakan bagian yang sangat mendasarkan, yang tidak diperpisahkan dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam sejak awal. Ibaratnya seperti ungkapan umum, itu udah dari sononya. Sehingga dengan demikian, kewajiban yang menjaganya dan keniscayaannya berkomitmen dengannya pun otomatis telah menjadi bagian mendasar yang tidak terpisahkan dari kewajiban dan keniscayaan menjaga serta berkomitmen dengan ajaran Islam itu sendiri. Penetapan 6 rukun iman yang telah menjadi jimat sepanjang sejarah di antara seluruh ulama, berdasarkan sebagai ayat Al-Quran dan hadis sahih. Penetapan dan sunnah ghairu muakkadah sampai yang berhukuman mubah. Begitupun dalam aspek larangan dan pelanggaran yang juga sebagai menjadi hukum haram, makruh dan syubhat. Tentu sudah jelas sekali bagi semua kalangan bahwa pembagian dan pembedaan hukum-hukum tersebut yang dikenal dengan 5 hukum fikih adalah berarti penutupan skala prioritas, di mana yang berhukum wajib atau fardu adalah lebih prioritas untuk dikerjakan daripada yang sunnah atau mustahab apabila sekedar mubah, dan yang berstatus hukum haram tentu lebih diutamakan untuk dijauhi daripada yang berstatus makruh atau syubhat, dan begitu seterusnya. Mungkin segitu aja penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.